Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Apa? Pendiri Azure Dragon? Seru orang-orang. Mendengar nama itu, keributan besar langsung terjadi di antara kerumunan. Semua orang segera memeriksa lagi pria tua berjubah biru, yang berada di atas kepala naga. Bahkan orang-orang dari dinasti Ji dan dinasti Liu sedikit cemberut, dan mata mereka agak murung. Itu karena, nama pendiri Azure Dragon benar-benar terlalu terkenal. Karena saking terkenalnya, sehingga ketenarannya tidak hanya di benua 9 provinsi, bahkan beberapa benua di sekitarnya pernah mendengar nama itu. Terutama bagi beberapa orang dengan posisi yang lebih tinggi, mereka tahu bahwa pendiri Naga Azure adalah legenda di benua 9 provinsi. Dia adalah orang terkuat 1000 tahun yang lalu di 9 provinsi, dan seorang ahli yang hampir melangkah ke ranah bela diri. "Kamu bilang kamu pendiri Azure Dragon?" tanya leluhur tua Ji. Leluhur tua dinasti Ji mengerutkan keningnya, dan dengan tatapan yang sangat serius, dia memeriksa pendiri Azure Dragon. "Betul sekali, aku adalah pendiri Azure Dragon," jawabnya dengan ringan sambil tersenyum. Bahkan tidak ada banyak perubahan emosional di wajahnya. Seperti angin sepoi-sepoi dan awan yang tipis, ekspresinya terlihat sangat tenang. "Hahaha, ini lelucon yang sangat lucu. Pendiri Azure Dragon adalah karakter 1000 tahun yang lalu. Meskipun kultivasi kamu mirip dengan miliknya, sepertinya kamu hanya menggunakan namanya untuk menakuti kami. Jika kamu benar-benar pendiri Azure Dragon, apakah kamu sudah hidup selama 1000 tahun? Leluhur dinasti Liu berbicara dengan wajah curiga. Itu benar, karena dia merasa bahwa pendiri Azure Dragon berbohong. "Hahaha, naga biru yang membuat namaku terkenal, itu ada di bawah kakiku sekarang ini. Namun kamu sebenarnya tidak percaya, bahwa aku adalah pendiri Naga Azure. Terserah kamu saja. Jika kamu percaya padaku, itu tidak apa-apa. Dan jika kamu tidak percaya padaku, itu pun juga tidak apa-apa. Itu karena, kalian semua adalah orang yang akan segera mati," ucap pendiri sekte. Tiba-tiba saja pendiri Azure Dragon melemparkan kocokan lalat di tangannya, dan itu menyebabkan ruang di sekitarnya berubah. Segera, lapisan kekuatan surga yang tak terbatas langsung menembak. Dan dengan kekuatannya yang kuat, kekuatan itu ditekan ke arah leluhur lama dari dinasti Ji dan dinasti Liu. "Kekuatan yang sangat kuat," seru kedua leluhur tua. Pada saat itu, kedua leluhur tua itu dapat merasakan kekuatan serangan tunggal dari pendiri Azure Dragon. Segera, mereka tidak berani menundanya. Keduanya memutar kekuatan surga di tubuh mereka, dan membuat serangan balik yang sangat kuat. "Ji Clan Heaven Flipping Palm, Liu Clan Heaven Ruling Fist," teriak keduanya. Satu kepalan tangan dan satu telapak tangan terlempar keluar pada saat bersamaan. Seketika, seluruh dunia bergetar, cuacanya juga berubah, dan mungkin perubahan cuaca itu diciptakan olehnya. Itu karena, kedua keterampilan bela diri itu peringkat 7 keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri peringkat 7 sudah merupakan keterampilan bela diri yang sangat kuat, dan ketika dua ahli di tingkat 9 dari ranah surga menggunakannya, kekuatan itu secara alami tak terbendung lagi. Bang! Akhirnya, dua keterampilan peringkat 7 bela diri berbentrokan dengan kekuatan surga yang dikirim pendiri Azure Dragon. Tetapi setelah ledakan, serangan leluhur lama dinasti Ji dan leluhur tua dinasti Liu hancur lebur, tetapi kekuatan serangan yang dikirim oleh pendiri Azure Dragon tidak berkurang sedikit pun, dan bahkan terus menekan ke arah dua leluhur lama. Melihat pemandangan itu, ekspresi kedua leluhur tua itu sangat berubah. Mereka dengan tergesa-gesa menyebabkan pancaran cahaya di telapak tangan mereka, itu saat mereka mengeluarkan persenjataan elit yang mereka miliki. Segera setelah itu, manusia dan senjata digabungkan menjadi satu, kemudian mereka berteriak secara eksplosif, dan membuat bilah cahaya yang sangat mengerikan. Mendengus. Dua bilah cahaya melesat di udara, dan itu membuat suara yang menusuk telinga.
Bahkan percikan-percikan dibuat oleh gesekan di udara, bahkan langit dan bumi tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu. Bang! Ledakan besar lainnya segera muncul, dan itu menyebabkan langit dan bumi bergetar sekali lagi. Tapi kali ini, dua bilah cahaya itu berhasil membatalkan kekuatan surga yang dikirim oleh pendiri Azure Dragon. Tetapi pada saat itu juga, melihat kembali pada wajah Azure Dragon Founder dan wajah kedua leluhur lama, wajah mereka benar-benar berbeda. Senyum yang ringan masih dikenakan di wajah Azure Dragon Founder, seperti kelembutan angin dan awan yang tipia. Senyumnya itu tidak berkurang, dan itu tetap seperti itu. Sedangkan di sisi lain, kedua leluhur tua itu memiliki wajah putih pucat, dahi penuh keringat, dan di dalam mata mereka yang sudah tua, itu ada ketakutan dan kegelisahan yang terpancarkan. Bahkan orang-orang di tempat kejadian melebarkan mulut mereka dari keheranan, karena serangan yang dikirimkan pendiri Azure Dragon tadi sudah jelas merupakan serangan yang sangat kasual. Namun serangan kasual seperti itu harus dibubarkan oleh dua leluhur lama, menggunakan keterampilan bela diri peringkat 7 mereka sekaligus, serta tebasan terkuat dari persenjataan elit yang dikuasai. Meskipun mereka berdua berada di tingkat 9 dari ranah surga, namun perbedaan dalam kekuatan pertempurannya terlalu besar. Mereka yang memiliki mata dapat mengetahui siapa yang kuat, dan siapa yang lemah dari ketiga orang itu. Dia terlalu kuat. Kekuatan seperti ini hanya mendekati tak terbatas di ranah Martial Lord. Ini adalah ahli sejati yang mendekati ranah Martial Lord, dan kemungkinan hanya dengan sedikit lagi, dia akan menjadi Martial Lord. Jiang Hengyuan dan banyak ahli dinasti lainnya berkata, itu sambil menunjukkan wajah yang penuh kejutan. Dia pendiri Azure Dragon. Dia memang pendiri naga Azure yang menyapu benua 9 provinsi 1000 tahun yang lalu, dan bahkan leluhur lama dinasti Jiang aku lebih lemah darinya. Tiba-tiba Kaisar dinasti Jiang berbicara. Meskipun saat itu dia terluka parah, setelah 10 hari penyembuhan, dia sudah pulih sedikit. Apa, Tuan, kamu bilang dia adalah pendiri Azure Dragon? Apakah dia benar-benar pendiri Azure Dragon? Akan tetapi, bukankah Azure Dragon Founder sudah mati selama 1000 tahun? Seru seorang tetua. Mendengar kata-kata dari Kaisar, wajah orang-orang yang sudah kaget dari dinasti Jiang, kini langsung menjadi lebih terkejut lagi. Tidak ada kesalahan darinya. Coba perhatikan baik-baik. Apa yang ada di bawah kakinya, itu bukanlah keterampilan bela diri. Itu adalah keterampilan rahasia, dan teknik Azure Dragon Dashing adalah keterampilan unik yang membuatnya terkenal. Jadi, dia pastilah Azure Dragon Founder, ucap Kaisar menjelaskan. Semua orang, jangan ragu lagi. Dia memang pendiri sekte Azure Dragon aku, dialah pendiri Azure Dragon. Leluhur pertama sekte aku yang lama belumlah mati. Tepat pada saat itu, Chu Feng segera berbicara. Oh surga! Dan setelah Chu Feng berbicara, ekspresi semua orang di tempat kejadian menjadi sangat berubah. Keadaan terkejut mereka tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Karena Chu Feng adalah bagian dari sekte Azure Dragon, maka kata-kata yang diucapkannya benar-benar bisa dipercaya. Orang terkuat 1000 tahun yang lalu di benua 9 provinsi, ternyata dia masih hidup. Berita itu benar-benar terlalu mencengangkan. Orang-orang tidak bisa langsung menerima kenyataan itu, jadi semua orang hanya bisa tercengang. Cepat mundur. Tepat pada saat itu, leluhur tua dinasti Ji tiba-tiba berteriak dengan keras, lalu dia berbalik dan dengan cepat melarikan diri dari kejauhan. Sialan! Teriak leluhur tua Liu. Pada saat yang sama, meskipun leluhur dinasti Liu tidak mau, dia buru-buru berbalik dan melarikan diri ke kejauhan juga. Melihat bahwa bahkan kedua leluhur lama melarikan diri, maka secara alami para ahli dari dua klan ini tidak ingin mati. Mereka semua menggunakan keterampilan bela diri tubuh mereka yang terkuat, dan dengan cepat melarikan diri. Karena takut mereka akan mati oleh tangan pendiri Azure Dragon yang menakutkan ini, itu jika mereka berlari dengan lambat. Melihat kerumunan orang yang tertinggal dan melarikan diri, pendiri Azure Dragon hanya tersenyum ringan. Meskipun dia tidak mengejar mereka,
niat membunuh di matanya tidak bisa untuk tidak menjadi sedikit lebih kuat lagi. Pendiri Azure Dragon tidak akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup, tetapi dia tidak terburu-buru untuk mengejar mereka. Jika dia yang memiliki keterampilan rahasia seperti teknik dashing Azure Dragon ingin mengejarnya, maka tidak ada satu orang pun dari dua klan itu yang bisa melarikan diri dari cengkeraman tangannya. Tunggu, ucap pendiri sekte. Tapi tiba-tiba saja, ekspresi pendiri naga Azure berubah. Karena dia menemukan bahwa dari pasukan dua klan itu, tidak peduli apakah itu adalah anggota klan dinasti atau roh dunia yang dibawa oleh mereka, ataupun beast monster sekalipun, mereka semua sudah melarikan diri. Akan tetapi, di sana ada kereta yang ditarik oleh beberapa binatang mengerikan yang berhenti di udara. Di dalam kereta itu, di sana terdapat sebuah istana yang berukuran kecil. Dia menggunakan kekuatan spiritual untuk memeriksanya, lalu dia menemukan bahwa ada formasi spiritual yang diletakkan di luar istana, dan itu membuat bagian dalamnya tidak dapat terdeteksi. Selain itu, beberapa beast monstrous yang menarik kereta itu memiliki wajah jahat, dan tubuh mereka juga bengkok. Akan tetapi, mereka hanya bisa tinggal di tempat mereka berada. Lalu di tubuh mereka, simbol dan kecemerlangan berwarna ungu tanpa henti terus melintas. Maksudnya adalah, bahwa mereka tidak ingin melarikan diri, itu dikarenakan mereka tidak dapat melarikan diri. Karena di tubuh mereka terdapat formasi spiritual pembatasan yang ditambahkan, sehingga formasi itu mengikat mereka di udara. Azure Dragon Senior, sepertinya ada yang salah dengan kereta itu, ucap si monyet. Pada saat yang sama, Raja Monyet yang mengerikan juga menemukan firasat aneh. Hahaha, tepat pada saat itu, ledakan tawa gila tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara itu memekakkan telinga, dan suara itu seperti tepukan guntur. Itu adalah tawa leluhur lama dinasti Ji. Dia tertawa sangat aneh, dan juga sangat gila. Hanya setelah tertawa sebentar, dia kemudian berkata, "Aku tidak akan pernah berpikir bahwa pendiri Azure Dragon yang agung masihlah hidup. Ini benar-benar membuat seseorang heran. Tapi sayangnya, dengan senjata rahasiaku di sini, bahkan jika kamu memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, kamu sudah ditakdirkan untuk tidak bisa menghindari kematianmu," teriak leluhur tua Ji. Senior Azure Dragon, makhluk tua itu benar-benar ingin mati. Mengapa tidak pergi memberinya pelajaran sekarang? Ucap Raja Monyet. Mendengar tawa nyaring yang berasal dari leluhur dinasti Ji yang jauh, sang Raja Monyet adalah orang pertama yang tidak dapat menerimanya. Dia tahu bahwa jika pendiri Azure Dragon ingin membunuh leluhur tua dinasti Ji, itu hanya masalah menjentikkan jarinya saja. Jadi, itulah sebabnya dia meminta pendiri Azure Dragon untuk bergerak. Tunggu dulu, kereta itu terlalu aneh, balas pendiri sekte. Namun pendiri Azure Dragon tidak memperhatikan leluhur tua dinasti Ji yang melarikan diri, tetapi dia mengunci pandangannya ke arah kereta. Dan setelah mendengar kata-katanya, semua orang memperhatikan kereta yang berhenti di udara. Setelah itu, mereka tidak bisa untuk tidak mengarahkan pandangan mereka ke istana yang kecil di atas kereta itu. Berderit. Akhirnya, pintu istana yang kecil terbuka. Pada saat itu, detak jantung semua orang tidak bisa untuk tidak berdetak sedikit lebih cepat, dan tatapan mereka juga menjadi sangat serius. Namun kemudian, apa yang tidak mereka duga adalah, bahwa setelah pintu istana dibuka, sebenarnya yang keluar itu adalah lelaki tua. Umur lelaki tua itu terlalu tinggi. Jika dia tidak berusia 80 tahun, mungkin saja dia berusia 90 tahun. Tetapi kultivasinya tidak terlalu kuat, karena hanya berada di tingkat 1 dari ranah surga. Namun anehnya, setelah pria tua itu berjalan keluar, barulah semua orang menemukan bahwa, dia menarik seseorang keluar dengan tangannya. Itu adalah pria Parubaya. Pria itu mengenakan pakaian yang indah, dan juga bertubuh besar. Rambut hitamnya langsung menuju ke tumitnya, lalu berkibar karena angin. Dia juga tampak anggun dan tidak biasa. Terlebih lagi dengan alisnya yang tebal dan matanya yang besar, dia terlihat sangat tampan dan berani. Namun anehnya,
Seorang pria parubaya seperti dia yang memiliki penampilan yang tidak biasa itu, ternyata dia tidak memiliki sedikit pun kultivasi. Tidak hanya dia tidak memiliki kultivasi, bahkan kondisi mental orang itu tampaknya tidak terlalu jelas. Pada saat itu, meski sudah berjalan di depan kereta, dia bahkan tidak menatap lurus ke arah kerumunan. Dengan mata kusam dan wajah yang dipenuhi senyum idiot, dia mengunyah 2 ayam panggang di tangannya. Dia makan seperti serigala yang menelan mangsanya, dan dia terlihat sangat gembira seolah-olah dia sudah tidak makan selama 100 tahun. Lelucon macam apa ini? Hanya seorang lelaki tua seperti dia, dan orang idiot apa yang disebut senjata rahasianya. Memang benar, sepertinya itu hanya untuk menakut-nakuti orang. Leluhur tua dinasti Ji itu benar-benar lucu. Hahaha, ucap orang-orang. Ketika mereka dengan hati-hati memeriksa 2 orang yang ada di depan kereta, hati mereka yang tegang pun semula tenang. Apalagi, mereka mulai tertawa keras sambil mengejek. Karena dari kedua orang itu, ini dapat dikatakan bahwa mereka tidak merasakan sedikit pun ancaman. Untuk orang tua yang hanya berada di tingkat 1 dari ranah surga, maka terlalu banyak orang di tempat kejadian yang bisa dengan mudah membunuhnya. Adapun pria parubaya itu, meskipun ia memiliki penampilan yang tidak biasa dan tampan, ia jelas-jelas sangatlah idiot. Lebih jauh lagi, dia seperti seorang idiot tanpa kultivasi, sehingga kebanyakan orang tidak menaruh kedua orang itu di mata mereka. Orang itu terlihat sangat akrab. Namun sayangnya, saat orang-orang banyak yang santai, Chu Feng malah menjadi semakin lebih gelisah. Itu karena, ketika mereka berdua muncul, Chu Feng berkonsentrasi penuh pada pria parubaya yang ada di sana. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa pria itu agak akrab, namun dia tidak bisa mengingat di mana dia melihatnya. Pada saat yang sama, pendiri Azure Dragon juga dengan cermat memeriksa pria parubaya itu. Meskipun ia tidak menemukan adanya sesuatu, tatapannya juga dipenuhi dengan kewaspadaan. Dia selalu merasa bahwa pria parubaya itu tidaklah sederhana. Tiba-tiba saja, pria tua itu bergerak. Dia tidak menyerang orang-orang dari dinasti Jiang, tetapi mengulurkan tangannya ke arah pria parubaya di sebelahnya, dan kemudian menggunakan tangannya untuk menyisir rambut panjang di dahinya. Ini buruk. Leluhur, cepat hentikan pria tua itu, jangan biarkan dia menyentuh dahinya. Teriak Chu Feng. Pada saat itu mata Chu Feng mulai menyusut, lalu wajahnya sangat berubah, dan dia buru-buru berteriak dengan keras. Karena ketika rambut panjang pria parubaya di atas dahinya didorong ke samping, maka dengan seketika Chu Feng mengerti segalanya. Karena di dahi pria itu, dia melihat bekas luka. Bekas luka yang hidup seperti manusia, dan itu seperti api. Chu Feng telah melihat bekas luka itu sebelumnya, dan dia telah melihatnya di dahi seorang pengemis. Dan pada saat itu, Chu Feng hampir terbunuh karena dia menyentuh bekas luka di dahi pengemis. Setelah kejadian saat itu, Chu Feng akhirnya tahu mengapa pria itu tampak begitu akrab. Itu karena, dia adalah pengemis pada saat itu. Pria yang membawa Chu Feng ke keluarga Chu, dan menginstruksikan Chu Yuan untuk memberitahunya, bahwa ia harus membesarkan Chu Feng. Chu Feng selalu ingin bertemu dengannya lagi, karena meskipun dia tahu bahwa pikirannya kacau, tapi dia adalah satu-satunya harapan untuk mengetahui dari mana dia berasal. Tapi saat Chu Feng melihatnya lagi, Chu Feng tidak merasakan adanya sukacita. Apa yang dia miliki hanyalah ketakutan tanpa akhir, karena dia tahu betapa menakutkannya pria itu setelah marah. Jika dia benar-benar marah, kemungkinan besar seluruh dinasti Jiang akan diratakan olehnya. Berhenti, teriak pendiri sekte. Meskipun dia tidak tahu mengapa Chu Feng menjadi gugup, pendiri Azure Dragon masih merasa ada sesuatu yang salah, sehingga dia berteriak dengan eksplosif. Dia menjentikkan kocokan lalatnya, dan seketika, kekuatan yang mengamuk menerjang keluar. Dengan kecepatan seperti cahaya, kekuatan itu menekan ke arah pria tua dan pria parubaya tersebut. Serangan Azure Dragon Founder ini bukan hanya untuk menghentikan tindakan orang tua itu saja, tapi itu untuk benar-benar menghancurkan pria tua dan pria parubaya tersebut, dan itu termasuk keretanya juga.
Ledakan. Bang, harus dikatakan juga, bahwa kekuatan pendiri Azure Dragon memang sangat kuat. Hampir pada saat telapak tangan pria tua itu akan menyentuh bekas luka di dahi pria itu, serangannya sudah tiba. Setelah ledakan yang memekakan telinga, daerah tempat kereta itu pada saat itu juga menjadi kacau. Lapisan demi lapisan riak liar terus melonjak kemana-mana. Tidak hanya kekuatan itu menyebabkan semakin banyak retakan yang terbentuk di udara, bahkan struktur kontinu di tanah menjadi hancur akibat goncangan. Serangan Azure Dragon Founder ini terlalu ganas, dan bahkan beberapa orang dari dinasti Ji yang terseret oleh itu, bahkan hingga sekarat. Tapi itu lebih menunjukkan kegugupan dari pendiri Azure Dragon. Dia memang merasakan bahaya dari pria parubaya itu, dan juga menyadari bahwa tindakan pria tua itu sangatlah berbahaya. Jadi, itulah sebabnya dia tidak menahan diri pada serangan itu, dan melukai beberapa orang yang tidak bersalah. Karena dalam sekejap, dia hanya ingin menghentikan tindakan orang tua itu, dan menghilangkan dua masalah yang tidak mudah dan tersembunyi. Itulah sebabnya, dia tidak mempertimbangkan keselamatan orang-orang yang ada di bawah kereta. Bas-bas. Tapi ketika lapisan riak menyebar, tiba-tiba saja badai liar langsung menyapu. Badai itu terlalu kuat, dan itu benar-benar menelan riak yang mengerikan itu secara langsung. Dan dengan sangat cepat, badai itu juga langsung lenyap. Pada saat itu langit yang hampir hancur, kini kembali menjadi sunyi lagi. Bersamaan dengan itu, sesosok manusia juga terlihat, dan muncul di hadapan orang banyak. Pada saat itu, pria parubaya itu berdiri di udara. Rambutnya yang panjang mulai bergetar, dan matanya sudah tidak lagi bernyawa dari sebelumnya. Lalu yang menggantikan mereka adalah, yaitu dua api amarah yang tak berujung. Mata yang dipenuhi dengan api amarah tersebut benar-benar terlalu menakutkan. Begitu menakutkannya, bahkan hanya dengan pandangan sekilas saja, dari lubuk hati seseorang ketakutan yang kuat segera menyebar keluar, dan ketakutan itu langaung menelan seluruh tubuh mereka. Sialan, meskipun serangannya berhasil membunuh orang tua itu, dan bahkan tidak meninggalkan apapun saat membunuh beberapa beast monster dan kereta itu. Tapi itu benar-benar telah membangkitkan kemarahan orang ini, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng dengan erat mengerutkan keningnya. Karena dia telah melihatnya sendiri, betapa mengerikannya orang itu ketika berada di zamannya yang gila. Dia juga telah mendengar dari Chu Yuan, betapa mengerikannya kekuatan yang digenggam oleh orang itu. Lalu yang sangat mudahnya adalah, itu ketika kekuatannya yang secara sepenuhnya telah ditampilkan. Dalam keadaan psikotiknya, mereka kemungkinan besar akan menghadapi bencana. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.